Dalam situasi yang rumit, Hasan menyalahkan Sabar atas semua kesengsaraan yang menimpa keluarga mereka. Bahkan, semua orang tega menuding Hiba setelah mengetahui jika Safa terkena guna-guna. Lelah menjadi kambing hitam, Hiba kabur dari rumah Safa hingga membuat semua orang kelimpungan. Sementara itu, Rahab menghasut Manal untuk melawan Hasan yang diam-diam menjual aset toko Galib pada Abbas. Saat Sabar putus asa dan marah besar pada Syekh Abdurrahman, Jamila menyarankan Sabar untuk menemui Dr. Zuhair. Di tempat lain, Hasan melakukan ritual pertamanya bersama Abdul Razak, namun diketahui oleh Basem. Akankah mereka selamat dari amukan Malika si Ratu Iblis? Berikut ceritanya. Sebelum pergi bersama Jamila, Sabar menemui seorang profesor kenalan Emad yang mempelajari fenomena magis dan ilmu goib. Di sana, ia mendapat pencerahan terkait arti simbol lilin yang menjadi bendera dari salah satu kerajaan iblis. Teror yang dialami Sabar disebabkan oleh perbuatannya sendiri di masa lalu yang mempraktekkan ilmu sihir hingga terjebak dalam lingkaran syirik mengerikan. Meski ia sudah bertaubat, namun urusannya dengan bangsa iblis belumlah usai. Malika tak akan berhenti meneror Sabar hingga semua keluarganya mati atau Sabar harus tunduk pada perintah sang ratu iblis dan bekerja untuknya seumur hidup. Sabar sama sekali tak mampu memilih satu dari dua pilihan mengerikan itu. Di waktu yang sama, Manal mendapat telepon dari Rahab yang terus membujunya untuk mengambil alih toko Galib dari tangan Hasan. Manal bercerita jika Sabar menginap di rumahnya karena Jamila sedang berada di El Fayun dan tinggal di rumah Safa bersama Sohaila serta Vivi di sana. Rahab langsung cemburu buta. Ia berkata hendak berkunjung ke rumah Manal esok hari untuk sarapan bersama. Karena rumah itu adalah warisan dari Haji Galib, Manal mempersilahkan Rahab untuk datang kapanpun yang ia mau. Tampaknya Rahab masih bisa merasakan bulir cinta madah yang dulu bersemi di hatinya. Sementara itu, Emad mengantar Sabar pulang setelah bertemu profesor di Kairo. Dalam perjalanan itu, ia tak henti bertanya apa yang sebenarnya terjadi dengan Sabar. Semua pertanyaan itu membuat Sabar pusing dan ingin menyendiri. Sabar turun di tengah gurun dan meninggalkan Emad begitu saja. Malam harinya, Rahab tak bisa berhenti memikirkan Sabar Al-Madah karena rasa cemburunya yang besar pada Jamila. Ia kini sendirian di Marsha Alam tanpa ada Munir dan Sabar di sana. Rahab tak bisa menahan perasaan cinta untuk Sabar yang kian hari justru semakin bersemi. Wanita itu berbicara pada cermin mempertanyakan apa yang dilakukan Jamila hingga menyusul Sabar ke El Fayun dan tinggal di rumah pria itu. Dari luar rumah terdengar pintu gerbang dibuka. Rahab langsung keluar untuk memeriksa, ternyata Haji Galib sudah berdiri tepat di depan rumah. Rahab memakai jilbab untuk menemui arwah sang ayah. Galib berusaha meyakinkan Rahab untuk tetap fokus pada tujuan mereka, yaitu membalas dendam atas kematian Galib pada Sabar. Ia tak mau putrinya merasakan sakitnya putus cinta seperti yang pernah dialaminya dulu. Kisah cinta yang rumit itu hanya akan membuat hati Rahab sakit dan kecewa. Rahab sampai berlinang air mata menahan perasaan yang teramat dalam. Galib memaksa Rahab untuk menuruti semua perintahnya dan menjalankan apa yang sudah direncanakan. Rahab hanya bisa mengangguk melihat sang ayah tersenyum padanya. Di tempat lain, Aisyah sibuk menimang putri kecilnya yang belum bisa tidur. Bayi mungil itu menangis ketakutan sembari menatap ke langit-langit rumah. Aisyah sebenarnya tahu apa yang dilihat oleh anaknya itu. Ia mencoba mengalihkan perhatian anaknya, namun bayi kecil itu tetap menangis. Aisyah terpaksa menutup pintu kamar Emad yang sedang bersimpuh di depan iblis. Pria itu menjalankan ritual yang biasa dilakukannya setiap malam. Dengan dupa yang menyala, ia berbicara pada sosok iblis yang memberikan perintah agar Emad terus mencampuri urusan Sabar. Emad bertugas untuk membuat Al-Madah kebingungan dikala masalah besar datang menghampiri. Dengan loyalitas penuh, Emad selalu mengangguk dan mematuhi semua perintah iblis. Tak berselang lama, ia keluar dari kamar dan berbicara pada istrinya, Aisyah. Ternyata wanita itu selama ini dihipnotis oleh Emad agar selalu menuruti semua perkataannya. Di pagi berikutnya, Hasan menemui Sabar dalam kamar yang sibuk menatap jendela. Hasan mengajak Sabar untuk ikut sarapan karena Manal sudah masak banyak makanan. Sabar sebenarnya tidak ingin sarapan dan tidak langsung pergi. Namun, Hasan memaksa agar Sabar ikut makan dengannya. Mereka pun turun ke bawah untuk bergabung bersama Manal di meja makan. Ternyata Rahab sudah berada di sana dan membuat Sabar terkejut bukan kepalang.
Ia tak tahu Rahab datang ke rumah Manal sementara ia masih hendak tinggal di rumah itu sementara waktu. Sabar menolak makan bersama dan memilih untuk langsung pergi. Dengan tergesa-gesa, Rahab menyusul kepergian mantan kekasihnya itu. Ia memaksa untuk berbicara empat mata dengan Sabar. Rahab mengungkapkan jika ayahnya telah tiada, begitupun juga dengan suaminya. Ia kini hanya memiliki Sabar sebagai tempat berkeluh kesah satu-satunya. Sabar menegaskan jika Rahab masih memiliki kakak, yaitu Manal yang siap membantu segala keperluannya. Ia tak mau kedekatan mereka berdua menjadi fitnah. Rahab merasa diabaikan dengan sikap dingin Sabar. Ia langsung bertanya apa yang dilakukan Jamilah hingga menginap di rumah Safa. Sabar yang muak dengan sikap Rahab meminta wanita itu untuk tidak mengganggu kehidupannya lagi. Sabar bahkan berkata jika ia terganggu dengan kehadiran Rahab yang seolah menguntitnya. Rahab yang murka langsung masuk ke dalam rumah dan memaksa Manal untuk membeli semua asetnya kembali dari tangan Abbas. Ia tak mau toko Galib bangkrut dan habis terjual di tangan orang lain. Di tempat lain, Suhaila berangkat ke kampus untuk menemui dosennya, Dr. Hamdi. Seorang teman menyapa Suhaila yang buru-buru pergi. Ia bertanya ada hubungan apa antara Suhaila dengan dosen mereka itu. Suhaila menegaskan jika ia tak memiliki hubungan apapun selain murid dan gurunya. Teman sekelas Suhaila mulai curiga karena setiap hari Dr. Hamdi selalu menanyakan keberadaan Suhaila. Mereka berdua pun kerap terlihat berduaan di dalam ruangan. Suhaila menegaskan jika ia tak mungkin memiliki hubungan dengan dosennya sendiri dan melenggang pergi. Di waktu yang sama, Manal menemui Haji Abbas untuk menarik kembali aset di tokonya yang dikuasai pria itu. Haji Abbas menegaskan jika ia memiliki kontrak perjanjian bisnis yang sah dengan Hasan. Ia memegang separuh dari aset toko Galib dan mendapat 50% dari setiap keuntungan. Manal mengaku tak tahu menahu tentang kontrak perjanjian itu dan hendak mengembalikan modal awal yang diberikan Haji Abbas pada Hasan. Pria itu menolak dan berkata jika ia tidak pernah meminjamkan uang. Ia berbisnis dengan Hasan dengan kontrak perjanjian yang jelas di mana modal yang ia berikan adalah bentuk kepemilikan aset sebesar 50%. Ia tetap akan menjalankan bisnisnya itu dengan perputaran uang yang semestinya. Abbas meminta Manal untuk menyelesaikan persoalan itu dengan Hasan sendiri. Manal pun melenggang pergi dengan usaha yang sia-sia. Di tempat lain, Sabar menemui Jamilah setelah pulang dari tempat profesor metafisika. Ia bercerita jika sang profesor membeberkan dua pilihan sulit untuknya. Sabar harus menyerahkan diri sebagai budak iblis atau melihat seluruh keluarganya mati sampai mengakhiri hidup sendiri. Jamilah langsung ingat dengan perkataan Syekh Abdurrahman yang sama persis seperti sang profesor. Ia membujuk Sabar untuk pergi bersama ke tempat Dr. Zuhair. Sabar menolak ajakan Jamilah karena ia memiliki firasat tak tenang. Jamilah menyadari hal itu dan berkata jika pagi tadi ia melihat mobil Rahab melintas di depan rumah. Sabar menegaskan jika ia sudah tidak memikirkan tentang Rahab lagi, namun ada hal lain yang terus mengganggu ketenangan hati. Sabar mengantar Jamilah pulang ke rumah ibunya sebelum petang menjelang. Malam harinya, Hasan marah besar setelah mendapat laporan dari Haji Abbas tentang sikap istrinya. Manal menjelaskan jika ia ingin mengambil semua aset toko dari tangan Abbas karena malu pada adiknya Rahab yang menagih warisan sang ayah. Hasan menjelaskan jika urusannya dengan Abbas akan diselesaikan oleh dirinya sendiri. Ia meminta Manal untuk tidak ikut campur karena ia tahu bagaimana cara mengakhiri kontrak kerjasama itu. Hasan berjanji akan mengembalikan toko Galib seperti sedia kala dengan caranya sendiri. Di waktu yang sama, Sabar tidak pulang ke rumah Hasan dan memilih untuk begadang di warung pinggir jalan. Ia termenung memikirkan perkataan Jamilah tentang Syekh Abdurrahman yang dulu pernah berhadapan dengan Ratu Iblis Malika sampai keluarganya habis tak bersisa. Sabar mulai mempertimbangkan saran Jamilah untuk bertemu dengan Dr. Zuhair. Seketika itu, Sabar mendengar suara memanggil nama Adel berulang kali. Ia berusaha menghubungi Emad, namun pria itu tak mengangkat teleponnya. Sabar meninggalkan sejumlah uang di atas meja dan melenggang pergi begitu saja. Pagi harinya, Hasan sudah berada di toko Galib dan membawa Basem ke gudang penyimpanan barang. Bersama Abdul Razak, mereka membujuk Basem agar mau dijadikan kelinci percobaan. Selama ini, Basem selalu mengeluh sakit pinggang. Hasan memberikan air doa untuk membuktikan kekuatan ilmu sihir dari buku peninggalan Haji Galib yang sudah ia pelajari dan praktekkan.
Awalnya, Basem sempat menolak karena takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Apalagi sakit pinggangnya itu bukan suatu penyakit, melainkan kelelahan mengangkut barang berat di toko. Abdul Razak dan Hasan tetap memaksa hingga Basem mau menenggak air putih itu. Saat Basem minum, Hasan langsung komat kamit membaca mantra. Di tempat lain, Sabar mengunjungi rumah Emad untuk meminta bantuan terkait keberadaan Adel. Emad berkata jika pria itu berada di rumah sakit jiwa yang terletak di ibu kota. Sabar menuturkan jika ia bisa menyembuhkan Adel, maka ia bisa menyembuhkan ibunya. Emad pun bersedia mengantar Sabar ke rumah sakit jiwa untuk bertemu dengan Adel. Emad juga akan mencari cara untuk bisa menjenguk pria tahanan rumah sakit jiwa itu. Siang harinya, Basem menemui Manal untuk menceritakan terkait pengobatan alternatif Syekh Hasan yang berhasil menyembuhkan rasa sakit di pinggangnya. Manal terkejut mendengar hal itu dan meminta Basem untuk menceritakan semuanya. Basem pun melanjutkan cerita jika Hasan dan Abdul Razak sempat masuk ke dalam gudang lama untuk mencari buku peninggalan Haji Golib. Manal meminta Zahra untuk membuatkan teh hangat sementara ia duduk manis mendengarkan cerita dari Basem. Sore harinya, Emad dan Sabar sudah berada di rumah sakit jiwa setelah membuat janji temu dengan pasien Adel. Emad menegaskan jika waktu berkunjung yang diperbolehkan hanya sebentar. Sabar segera masuk ke dalam kamar Adel di mana tempat itu diisi oleh 4 pasien sakit jiwa lainnya. Begitu melihat Adel, Sabar mengajak Adel untuk berdoa bersama. Ia menegaskan jika kedatangannya adalah untuk menyembuhkan Adel dari pengaruh iblis yang merusak pikiran manusia. Melihat Adel mulai tenang, Sabar membacakan ayat ruqyah sembari menggenggam kening pria itu. Nasnya, Adel memberontak dan berteriak histeris sehingga membuat kekacauan di dalam sana. Dokter langsung mengusir Sabar, sementara Emad menarik tangan Sabar agar segera pergi dari ruangan itu. Adel terlihat histeris dan berkata tak mau mendengar ayat suci Al-Quran. Sabar menegaskan jika ia tak bisa membantu Adel dalam situasi saat ini. Ia meminta Emad untuk membawa Adel keluar dari rumah sakit jiwa dengan cara apapun juga. Emad harus mencari cara untuk memenuhi keinginan saudaranya itu, namun butuh waktu beberapa hari. Malamnya, Abu Khair menelpon atasannya yang berada di London. Ia melaporkan bahwa Rahab sudah mengetahui jika posisinya di perusahaan adalah sebagai karyawan dan bukan pemilik. Semua keputusan yang dilakukan Rahab juga harus meminta persetujuan darinya sebagai pemegang aset terbesar di perusahaan. Tak berselang lama, Sabar datang menghampiri dan Abu Khair mengakhiri teleponnya. Sabar sempat penasaran dengan percakapan Abu Khair yang menyebut nama Rahab. Pria itu enggan menjawab karena Sabar sudah terlambat setengah jam dari janji awal temu. Sabar meminta maaf dan langsung mengutarakan niatnya untuk bertemu Abu Khair. Ternyata Sabar hendak meminta tolong untuk dipertemukan dengan Adel di luar rumah sakit. Ia tak bisa membantu pria itu jika masih berada di sana dan mendapat pengawalan ketat dari petugas. Abu Khair tak bisa menjanjikan banyak hal, namun ia akan mencari cara untuk mempertemukan Sabar dengan Adel kembali. Sabar pun diantar Abu Khair untuk menuju ke rumah sakit untuk menjenguk Safa. Sesampainya di sana, dokter memperingatkan Sabar jika Safa tidak boleh dijenguk karena sedang menjalani perawatan intensif. Ia menegaskan jika Safa tidak kerasukan setan ataupun terkena sihir. Dokter menegaskan jika kondisi Safa tak kunjung membaik, maka pasiennya akan dirujuk ke rumah sakit jiwa. Sang dokter melenggang pergi begitu saja tanpa memperbolehkan Sabar masuk ke dalam ruang rawat ibunya. Sabar hanya bisa menatap Safa yang terbaring lemah dari luar jendela. Di waktu yang sama, Hasan menghadap pergi dari rumah untuk menuju ke tempat penginapan. Ia sampai menutupi wajahnya dengan kain putih agar tidak ketahuan warga. Setelah dirasa aman, ia masuk ke penginapan itu dan langsung menuju ke salah satu kamar. Ia mengetuk kamar itu dan Hiba membawa Hasan masuk ke kamarnya dan menutup pintu rapat-rapat. Ternyata mereka duduk di ruang tamu sekedar untuk berbincang berdua. Hiba menahan tangis saat teringat dengan pengalaman pahitnya dulu yang hidup sendirian tanpa keluarga bertahun-tahun lamanya. Hasan bertanya mengapa Hiba kabur dari rumah Safa. Hiba menegaskan jika ia tak kuat dituduh sebagai penjahat padahal ia tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan itu. Hasan memberikan solusi pada wanita itu dengan menikahi Hiba dan tinggal bersamanya. Hiba meminta Hasan untuk berpikir ulang karena solusi itu akan sangat menyakitkan untuk Manal. Hasan mengeluhkan sikap istrinya yang selalu bersedih karena belum memiliki keturunan. Hasan ingin melanjutkan hidup dan menjalani kehidupan seperti pria lainnya.
Hiba menanyakan perihal ibunya Vivi. Ia takut terjadi sesuatu hal pada ibunya itu. Hasan berusaha meyakinkan Hiba bahwa ia akan membujuk semua orang agar setuju dengan pernikahan itu. Di tempat lain, Abu Hoir memberi kabar pada Rahab jika Nyonya Mala, pemilik perusahaan induk Munir, hendak berkunjung ke Marsha Alam. Mala hendak melihat siapa orang yang akan menggantikan posisi Munir di cabang perusahaannya itu. Nyonya Mala juga akan memeriksa segala dokumen perusahaan yang terkait dengan proyek besarnya itu. Jika Malak tahu ada perubahan yang tidak diinginkan, maka masalah besar sudah pasti akan menimpa Rahab. Mendengar hal itu, Rahab berusaha menyembunyikan ketakutannya. Ia bertanya pada Abu Hoir tentang nasibnya di perusahaan. Abu Hoir tak bisa menjanjikan apapun dan meminta Rahab untuk menunggu hingga Nyonya Mala tiba di sana. Di waktu yang sama, Sabar masih berada di rumah sakit untuk menemani Safa yang belum siuman juga. Ia menelpon Emat karena berencana untuk membawa ibunya keluar dari rumah sakit. Emat menyarankan agar Sabar menunggu sebentar sampai kondisi Safa membaik. Seketika itu, lampu di koridor rumah sakit mulai padam dan berkedip tak karuan. Ternyata sosok Malika sudah berdiri di samping Sabar dengan wajah bahagianya itu. Ia bertanya apa yang akan dilakukan Sabar dengan dua pilihan sulitnya. Apakah Sabar mau menyerahkan hidup untuk iblis atau hidup dengan penuh kesedihan sampai mati? Sabar masih pada pendiriannya dan menolak keras untuk bekerja dengan setan. Malika justru merasa senang karena kini ia bisa leluasa membalas dendam perlahan namun menyakitkan. Sabar akan mengalami penderitaan yang besar dan belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semua penderitaan itu tak akan berhenti hingga malaikat maut menjemputnya. Malika semakin senang melihat Sabar murka dan marah-marah. Kejadian itu dipergoki oleh dokter dan para suster yang bertugas. Mereka heran melihat Sabar berbicara sendirian di ruang rawat ibunya. Sabar yang kebingungan langsung pergi begitu sang dokter menyadarkannya dari hadapan Malika. Hari berikutnya, Dr. Hamdi menemui Sohaila di kampus untuk membicarakan masalah pribadi mereka berdua. Sohaila merasa malu karena banyak gosip yang beredar terkait kedekatan mereka berdua. Ia meminta dosennya sendiri untuk menjauh darinya. Dr. Hamdi masih berusaha terus untuk mendekati Sohaila hingga membuat gadis itu marah dan melenggang pergi begitu saja. Di tempat lain, Sabar sudah bersama Jamila untuk menceritakan kejadian mistis saat di rumah sakit. Sabar merasa terbantu dengan kehadiran Jamila yang tak bosan mendengar cerita anehnya itu. Sementara itu, Hasan menemui Vivi di rumah Safa. Vivi bertanya pada Hasan di mana Hiba berada, namun Hasan masih menyembunyikan keberadaan kekasihnya itu. Vivi sampai memaksa Hasan untuk bersumpah di depan Al-Quran jika memang benar pria itu tak tahu keberadaan Hiba di mana. Hasan menolak melakukan sumpah hingga terdengar keributan di sana. Sabar dan Jamila yang baru pulang pun bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Hasan menjelaskan jika Vivi memaksa untuk bersumpah bahwa ia tak tahu apapun tentang Hiba. Vivi menuturkan jika ia memiliki firasat yang kuat tentang kedekatan Hasan dengan Hiba. Ia yakin Hasan sebenarnya tahu di mana Hiba. Sabar pun langsung memaksa Hasan untuk mengatakan yang sebenarnya. Hasan justru berkata jika Hiba tidak mau pulang. Ternyata firasat Vivi selama ini benar jika Hasanlah yang membantu Hiba untuk kabur dari rumah. Sambil menangis, Vivi memaksa Hasan untuk membalikan Hiba padanya. Vivi meminta tolong pada Sabar untuk membawa adiknya pulang ke rumah. Sabar dan Hasan melenggang pergi sementara Jamila berusaha menenangkan hati Vivi yang teriris perih. Malam harinya, Sabar dan Hasan menemui Hiba di penginapan. Hiba menjelaskan pada Sabar jika ia memang tidak ingin pulang karena hendak menenangkan diri dari masalah. Sabar menegaskan jika ibu kandung mereka tidak pernah tidur di malam hari sejak Hiba kabur dari rumah. Hiba semakin menangis dan berkata jika Vivi tidak percaya padanya sampai harus melakukan tes DNA. Ia merasa tak dipercaya lagi oleh keluarganya sendiri. Sabar masih membujuk Hiba untuk pulang, begitu pula dengan Hasan. Di tempat lain, Manal dan Rahab berbicara berdua tentang toko golib. Manal bercerita jika suaminya Hasan kepingin jadi syekh seperti ayah mereka. Basem yang mengabarkan padanya jika Hasan mulai mempelajari buku sihir ayah mereka di gudang lama toko galib. Manal takut jika ilmu sihir itu digunakan agar mereka tunduk pada keputusan Hasan. Manal merasa kehidupan mereka terkutuk pasca pernikahan.
Sabar dan Hasan berhasil membawa Hiba pulang ke ibunya. Vivi masih menangis terseduh apalagi melihat putrinya yang hilang kini kembali lagi. Hiba menegaskan jika ia sudah menjalani tes DNA untuk membuktikan semuanya. Hasil laboratorium baru akan muncul beberapa hari lagi. Ia meminta Sabar dan Vivi untuk ikut melakukan tes DNA juga agar tidak ada keraguan dan rasa curiga satu sama lainnya. Jamila keluar dari kamar dan mengucapkan selamat datang pada Hiba. Mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Sabar pun menjelaskan jika Jamila adalah teman yang banyak membantu di Marsha Alam. Hiba pun menyambut baik teman wanita kakaknya itu dan duduk bersama untuk saling bertukar cerita. Pagi harinya, Sabar bertemu dengan Abu Khair di lumbung hasil pertanian. Sabar menunjukkan hasil panen gandum yang sangat sedikit setelah terjadi kebakaran hebat di ladang miliknya. Tanah bekas kebakaran itu belum bisa ditanami apapun juga hingga menunggu 1 tahun ke depan. Abu Khair menawarkan diri untuk membantu. Ia meminta tanah milik Sabar untuk dikembangkan bersama para sponsor yang bersedia menanamkan modal. Ia hendak mengenalkan pada seorang wanita terhormat pada Sabar yang bernama Malak Sulaiman. Wanita itu adalah pemimpin dari induk perusahaan Munir Al-Ciwawi. Mengetahui hal itu, Sabar hendak menolak karena ia tak mau berurusan dengan manusia kejam seperti Munir lagi. Abu Khair menegaskan jika Malak bukan wanita yang rakus seperti Munir. Ia menjamin Malak adalah wanita terhormat dan bersedia membantu segala kebutuhan Sabar. Karena Malak tak bisa tinggal di Mesir terlalu lama, Abu Khair membujuk Sabar untuk menemuinya walau sebentar saja. Abu Khair melenggang pergi dan meminta Sabar untuk memikirkan hal itu baik-baik. Di tempat lain, Suhaila bercerita pada Hiba tentang hubungannya dengan Dr. Hamdi. Suhaila belum bisa melupakan Ezi yang meninggal di malam pertama pernikahan mereka berdua. Ia tak mampu melupakan rasa cinta semudah itu dan membuka hati untuk pria lainnya. Meski Suhaila belum bisa membuka hati, namun Hiba yakin suatu saat nanti Suhaila akan mendapatkan kebahagiaannya dan siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga lagi. Hiba turut menceritakan pengalamannya dulu dengan mantan kekasih. Ia sempat hampir dinikahi oleh pria tercinta, namun pernikahan itu gagal saat keluarga mempelai pria mengetahui asal-usul keluarga Hiba. Meski menyakitkan, Hiba sudah bisa melupakan kejadian itu dan siap membuka lembaran baru. Ia berdoa agar Suhaila juga bisa segera membuka hati untuk pria baik yang hendak meminang. Malam harinya, Sabar dan Hasan bertemu dengan konselor yang dikirim Emat untuk membantu mengeluarkan Safa dari rumah sakit. Sang konselor pun sudah bertemu dengan dokter yang menangani Safa dan mendapat berbagai macam penjelasan medis. Koma yang dialami Safa saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kondisi ginjal yang rusak serta jantung yang tidak bekerja optimal. Terlebih lagi ada riwayat operasi tulang belakang yang dialami Safa beberapa tahun lalu. Kondisi itu harus ditangani secara hati-hati dan ia pun tak bisa membantu mengeluarkan Safa dari rumah sakit karena bisa berakibat fatal. Hasan berusaha meyakinkan konselor jika mereka bisa merawat Safa di rumah. Sang konselor tertawa dan berkata jika kondisi Safa memburuk, tak ada hal lain yang lebih tepat selain membawanya ke rumah sakit kembali. Akan lebih baik jika Safa tetap berada di rumah sakit dengan segala fasilitas kesehatan yang ada. Satu hal yang membuat dokter dan konselor cemas adalah saat Safa terbangun dari komanya. Ia bertanya apakah ada riwayat keluarga yang menderita gangguan jiwa atau mengalami halusinasi. Hasan menegaskan jika keluarga mereka baik-baik saja dan tak ada yang gila atau sakit mental apapun juga. Pria itu berkata jika Safa mengalami halusinasi yang cukup parah dan melihat banyak hal yang tidak nampak di dunia nyata. Kejang yang dialami Safa bisa berkaitan dengan epilepsi atau gangguan kecemasan yang sangat parah. Ia menyarankan untuk memanggil seorang psikiater yang bisa membantu Safa melawan penyakit mental. Tak berselang lama, setelah konselor pergi, Rahab tiba-tiba muncul untuk menjenguk Safa. Rahab meminta bicara berdua dengan Sabar dan menceritakan kemalangan dalam hidupnya. Kini Rahab sudah tak memiliki apapun lagi. Ia berkata jika Munir sudah memberikan semua harta kekayaan pada anak-anak Munir dari istri pertama. Bahkan perusahaannya pun ternyata bukan milik Munir pribadi, melainkan milik seorang wanita milioner yang berada di London. Sabar bertanya apakah wanita pemilik perusahaan itu bernama Malak. Rahab keheranan bagaimana Sabar bisa tahu nama wanita itu. Rahab menjelaskan jika wanita itu akan datang ke Mesir esok hari dan hendak bertemu dengannya untuk membicarakan proyek perusahaan. Rahab sangat takut jika dirinya akan dijerat masalah besar. Ia bercerita jika Munir pernah menggelapkan sejumlah uang ke akun pribadinya. Bahkan 75% aset toko Galib ikut raib. Rahab takut jika sebentar lagi Hasan dan Manal akan menjual warisan ayahnya itu.
Sabar mempersilahkan Rahab untuk tinggal di rumah Safa jika memang itu perlu. Sabar mendoakan kebaikan untuk Rahab dan menyarankan agar wanita itu kembali pada Allah. Sabar berkata jika malah hendak menemuinya untuk menjalankan program kemanusiaan. Sabar masih bingung hendak menemuinya atau tidak. Rahab justru bersemangat dan membujuk Sabar untuk bertemu dengan wanita milioner itu. Ia meminta bantuan Sabar untuk membersihkan nama Rahab di depan Nyonya Malak. Sabar hanya terdiam sembari tersenyum tipis. Tampaknya sikap Rahab tak bisa berubah sepenuhnya. Pagi harinya, Sabar sudah berada di perusahaan Munir dengan logo huruf M besar. Setelah berbicara pada resepsionis, Sabar dibawa masuk ke ruang direktur untuk bertemu wanita terhormat itu. Ternyata, Assalamualaikum. Nyonya Malak yang dimaksud sangat mirip dengan sosok yang selama ini menghantui Sabar, sang ratu iblis Malika. Dan film pun bersambung.